masih di sini dengan Bapak. Iya, betul. Saya permisi. Di sini saya ingin ada 5 pertanyaan yang saya tanyakan. Kalau bersih ya. Iya, bersih. Oke, kita mulai di pertanyaan pertama. Jadi saya kan sedikit mendengar ya ibadah di sini. Mungkin Bapak bisa kasih penjelasan bagaimana hak ibadah di sana. Oke. Jadi pertama-tama terima kasih atas kunjungan dari teman-teman di Gurdwara Ciputat. Terkait peribadatan itu di Gurdwara ya secara general di seluruh dunia itu adalah sama. Jadi kita punya kaidah atau tatanannya sehingga semuanya sama, yang mana utamanya adalah menyanyikan sabda suci yang ada di dalam Sri Guru Granth Sahib. Sabda suci itu kita bilang syabad atau gurbani. Nah itu dinyanyikan dengan alat musik, wajah ataupun tabla. Kenapa dinyanyikan? Gitu. Karena pada saat Sikh ini lahir di dunia itu tidak kekurangan ayat-ayat suci. Ya, sudah banyak sekali sabda suci setiap agama ya, banyak agama juga. Tapi yang kurang apa? Yang kurang adalah ayat suci itu disemayamkan di dalam hati dan pikiran. Ya kan? Mungkin yang hafal banyak, yang tahu artinya banyak, tapi yang mempersemayamkannya itu sedikit. Nah maka dari itu Guru Nanak Dev Ji, yaitu adalah pendiri agama Sikh, guru pertama, Guru Nanak Dev Ji mewajibkan seorang Sikh itu melakukan kirtan, menyanyikan sabda suci. Jadi dalam peribadatan secara berjemaah pertama adalah itu menyanyikan, baru kemudian penjelasannya ya khotbah atau kita bilang katha. Jadi kirtan dinyanyikan, katha dijelaskan. Selain katha mengenai sabda suci, katha atau khotbah mengenai sejarah. Jadi Sikh ini kan sejarahnya panjang juga. Nah sejarahnya ini tidak boleh dilupakan, karena dengan mengingat sejarah ini kita dapat menjadi seorang termotivasi, termotivasi menjadi seorang Sikh yang lebih baik lagi. Jadi setelah katha dan kirtan itu ada doa berdiri yang kita sebut atas. Setelah atas ada hukum nama, yaitu mendengarkan ayat suci dari Guru Granth Sahib secara acak. Setelah itu ada penjelasannya lagi. Setelah itu selesai, maka kemudian dibagikanlah yang namanya kada prasad. Jadi ini semacam adonan campuran dari tepung, minyak samin, gula dan juga air sebagai wujud blessing atau rahmat dari guru. Nah, jadi secara umum peribadatannya adalah seperti itu. Gitu. Kemudian setelah selesai beribadah kita ada makan bersama yang kita sebutnya langgar. Ya, ini untuk menekankan konsep kesetaraan termasuk juga. Dan kita beribadahnya itu umumnya duduk di bawah, bersila, duduk di bawah di atas karpet atau lantai. Nah bersila. Cuman kalau yang lanjut usia atau dia nggak bisa duduk itu maka disediakan bangku atau kursi. Tapi kalau untuk hari raya di agama Sikh itu ada apa aja dan gimana cara hari rayanya apa aja? Oke. Yang pertama itu ada biasanya kelahiran guru. Jadi kita sebutnya bukan nabi guru, 10 guru dalam wujud manusia. Nah ini perayaan yang besarnya guru pertama dan ke-10, pertama dan terakhir. Nah yang guru pertama ini Januari, ya. Guru ke-10 ini November. Tanggalnya kadang-kadang berubah-ubah. Karena di Sikh ini kan kalendernya berdasarkan bulan. Jadi sama kayak apa namanya? Hijriah. Ya, Hijriah. Lebaran kan beda-beda kan, nah ini sama. Nah, terus hari raya guru, terus tahun barunya kalender itu bulan Maret.
bulan Maret ya. Kemudian pengorbanan itu biasanya syahidi guru kelima. Jadi guru 5 itu dia dihukum dengan cara didudukkan di atas pemanggang panas. Nah, pengorbanan itu kita kenal setiap bulan Mei atau Juni. Dan terakhir adalah sama seperti dikawali tanggalnya, kita sebutnya bandico. Ini adalah dibebaskannya guru yang ke-6 dari penjara di Gwalior oleh Raja Muka waktu itu namanya Jahangir. Jadi kira-kira inilah perayaan-perayaan besar yang ada di dalam agama Sikh. Lalu selanjutnya Sorry, kelewatan tadi ada satu namanya Vesakhi. Vesakhi ini di bulan 4. Nah, itu adalah hari di mana guru ke-10 itu mewajibkan setiap Sikh untuk menggunakan identitas ini. Jadi ada gelang, ada ini ya, namanya Rusi, rambutnya harus panjang, menggunakan sorban atau turban, gelang seperti ini ya. Ada 5 simbol. Itu adalah di Vesakhi. Jadi seperti di reformasi kembali lah tatanan kedisiplinan seorang Sikh. Ya, karena sebelumnya nggak ada mewajibkan harus pakai ini semua itu, tapi oleh guru ke-10 diwajibkan. Meskipun mungkin ada umat yang nggak mengenakannya atau belum tidak akan, tapi sebenarnya wajib. selanjutnya mungkin di agama ini ada nggak sih larangan-larangan atau kayak perbuatan besar atau kayak hal yang diharapkan dalam agama ini? Ada, ya. Terutama untuk yang sudah dibaptis. Jadi maksudnya sudah ditabiskan. Jadi memperoleh namanya amrit sencal, ya, nama pembaptisannya. Nah itu larangan utamanya adalah memangkas rambut, memotong rambut, ya mau rambut di kepala, jenggot, kumis, badan, di tangan semua nggak boleh. Kemudian adalah mengonsumsi obat-obatan yang memabukkan, alkohol, obat-obatan ataupun tembakau. Nah, tembakau nggak boleh, rokok nggak boleh. Nah, kemudian ketiga adalah berzina, boleh. Kemudian yang keempat adalah mengonsumsi daging dengan cara disembelih. Jadi ini adalah 4 larangan utama bagi seseorang yang sudah dibaptis. Bagaimana yang belum dibaptis? Nah, dalam Sikh itu seharusnya setiap orang mempersiapkan diri untuk mengarah ke sana. Jadi harusnya dia latihan, ya kan, untuk menghindari 4 ini kan gitu kan. Jadi sama aja dengan yang mau dibaptis nggak dibaptis 4 ini. Bagaimana sih konsep surga dan neraka? Jadi kata surga dan neraka di dalam kitab suci kita, tapi kita bilangnya dulu ya dalam kitab suci, guru dalam itu ada katanya surga, neraka gitu ya, atau bekun, ya, itu sebutan lainnya. Nah, akan tetapi pemahamannya adalah tidak yang setelah meninggal, gitu. Pemahamannya adalah surga dan neraka cuma saat hidup. Bagaimana maksudnya? Maksudnya ketika orang pikirannya jahat, ucapannya nggak benar, perbuatannya tidak terpuji, maka dia akan menciptakan neraka di dalam kehidupannya. Jadi melupakan ajaran dulu, yang merupakan ajaran dulu, dia menciptakan neraka di dalam kehidupannya. Tapi kalau dia bersatu mengingat ajaran dulu, pikirannya bagus, ucapannya bagus, perbuatannya mulia, maka dia akan menciptakan kehidupan yang membahagiakan seperti di surga. Pertanyaan terakhir nih. Ya. Ada nggak sih Pak tantangan yang Bapak hadapi dalam menjalankan ajaran
Di Indonesia. Iya, di lingkungan yang mayoritas. Dari komunitas agama ya. Dari komunitas agama itu yang pertama adalah bahasa. Nah, Guru Gan Sakti itu ditulis umumnya dalam bahasa Penjabi. Tapi semakin berjalannya waktu, ya kan, yang generasi muda ini semakin terbatas kemampuan bahasa Penjabi. Jadi ada satu tantangan utama, yaitu bahasa. Yang kedua adalah ini dalam hal administrasi. Ya, misalnya KTP, SIM, paspor, gitu-gitu, dan kartu keluarga ya. Nah, apa masalahnya? Masalah pertama, kalau orang Sikh dia mau menggunakan turban, ini kadang-kadang masih disuruh dicopot. Mau fotonya itu, foto SIM atau KTP atau paspor. Berikutnya adalah di kolom agama itu harus milih, ya kan? Salah satu dari berapa sekarang 6 ya? 6 agama yang ada. Nah, maka dari itulah orang sih akhirnya pilih Hindu di kolom. Inilah tantangan yang kedua secara administrasi. Termasuk akhirnya ini dari pernikahan juga. Di pernikahannya dari Gurdwara tempat ibadah mengeluarkan surat keterangan nikah, dibawa ke paling sadar di dalam Indonesia, PHDI provinsi. Mereka mengeluarkan surat keterangan nikah lagi, tapi isinya adalah bahwa pernikahan secara agama Hindu. Ya kan, agama Sikh ini kan, pernikahannya secara agama Sikh. Tapi di surat keterangan PHDI ini ditulisnya secara agama Hindu. Nah, itulah dibawa ke Dukcapil untuk dicatatkan tadi kartu keluarga ya, atau KTP atau apapun. Ini secara administrasi. Berikutnya adalah secara pendidikan, kan? Jadi pendidikan ini akhirnya juga di sekolah, tapi untungnya ada sekolah yang memberikan kebebasan. Siswa itu atau siswi, mahasiswa-mahasiswi boleh meminta nilai dari tempat belajar. Jadi tidak harus mengikuti pelajaran agama yang sudah disediakan, tapi boleh minta nilai. Jadi di sini ada kelas juga setiap hari Minggu, ada ujiannya juga, ada tesnya, ada penilaiannya. Nah, itulah yang kemudian disetorkan ke sekolah untuk dimasukkan dalam rapor ijazah. Jadi ini sih 3 tantangan pertama Sikh di Indonesia. Kalau Bapak sendiri Apa ya? ada Bapak sendiri dalam ajaran Sikh? Maksudnya? Dalam menjalankan ajaran sendiri, dari Bapak sendiri ada Tantangannya ya di Indonesia. Di Indonesia ini adalah restoran vegetarian itu susah dapat, ya kan? Ya, itu kendalanya. makan dagingnya. Iya. Ya kan, tapi kita nggak bisa maksa orang juga kan. Iya. Bukan vegetarian nggak laku karena konsumen sedikit. Gitu. Itu tantangan juga. Ya. Oke, terima kasih Bapak Ya. dan penjelasannya yang diberikan. Saya jadi banyak wawasan tentang ajaran ini. Semoga penjelasannya selalu bermanfaat bagi kita semua yang penasaran tentang ajaran ini. Mohon maaf apabila pertanyaan saya kurang dalam penyampaian. Sekali lagi terima kasih. Ya, terima kasih juga atas kunjungannya. Kami sangat senang bisa menyambut kehadiran teman-teman semuanya, dan jangan sungkan-sungkan untuk datang lagi. Dan setelah ini harus ada makan bersama. Nah, jadi setelah wawancara kami disuruh makan. Makanannya yaitu dia seperti kayak sayuran vegan gitu, terbuat dari kacang hijau. Kemudian ada roti paratha, roti canai gitu. Jadi mereka itu makanannya vegan, jadi mereka nggak makan daging. Itulah hasil kunjungan dan wawancara kami di Gurdwara, tempat ibadah agama Sikh. Sekian, terima kasih.